Habis, semuanya habis. Rumah ini, ruko di pasar ini, sampai mobil yang baru lunas, semuanya disita bang. Wah, besok orang-orang itu datang buat masang papan penyegalan. Ini dia, ini penyebabnya. Dia berdiri di sana dengan wajah sok polos itu. Kamu dengar gak, Lucy? Keluarga kami hancur gara-gara kamu. Bu, tolong sadar. Bapak bangkrut karena investasi bodong yang Bapak ambil diam-diam bulan lalu. Bapak pakai sertifikat rumah. Semuanya udah selesai, aku tinggal panggil Arga. Dia itu suka banget sama soto. Dulu waktu pacaran dia sering banget ngajak aku makan soto ke tempat yang berbeda-beda. Kita lap dulu biar bersih. Astagfirullah, Ibu. Masak apa lagi kamu hari ini? Baru sampai pintu depan aja, baunya udah gak enak. Bikin selera makan orang hilang aja. Ini soto ayam, Bu. Kebetulan Arga kemarin bilang lagi kepingin makan yang seger-seger. Soto lagi, soto lagi. Apa otak kamu isinya cuma resep soto? Ini beda dari yang kemarin kok, Bu. Rasanya juga beda. Tadi bumbunya Lucy ulek sendiri, gak pakai bumbu instan supaya lebih mantep rasanya. Pantesan Arga tiap pagi mukanya ditekuk terus. Kuyu, gak ada tenaga buat kerja. Istri itu harusnya pinter cari variasi. Kreatif sedikit kenapa sih? Jangan cuma masak yang gampang-gampang aja. Sejak kamu masuk ke rumah ini, aura meja makan ini jadi suram. Gak ada semangatnya. Maaf kalau Ibu bosen. Lucy cuma mau nyenengin suami. Cah, emang gak becus aja kamu jadi istri. Kalau Ibu kurang berkenan, besok Lucy masakin yang lain. Ibu ada permintaan khusus mau makan apa? Nanti Lucy ke pasar lebih pagi buat cari bahannya. Gak usah sok perhatian, gak usah sok jadi menantu teladan. Perhatian kamu gak bakal bisa nutupin kekacauan yang kamu bawa. Tahu gak kamu? Kekacauan? Maksudnya apa, Bu? Tadi malam bapak gak bisa tidur. Dia bilang investasi saham keluarga kita merah semua, anjlok parah. Terus tadi pagi pas ibu bangun, pas bunga antik kesayangan ibu di ruang tamu retak sendiri, padahal gak ada yang nyentuh. Pas antik itu retak, kok bisa ya, Bu? Padahal kemarin sore Lucy lap pelan-pelan masih bagus. Ya kamu tanya sama diri kamu sendirilah. Kamu lewat sana kan tadi malam? Atau jangan-jangan kamu sengaja nyenggol tapi nggak mau ngaku? Lucy nggak ada lewat ruang tamu tadi malam, Bu. Setelah cuci piring dan beres-beres dapur, Lucy langsung masuk kamar buat istirahat. Bener-bener nggak keluar lagi sampai subuh tadi. Alasan klasik sekali jawaban kamu. Mau ngaku atau enggak, kenyataannya barang-barang di rumah ini mulai rusak satu persatu. Sejak ada kamu, kamu itu memang dasar pembawa sial. Bu, pas retak sama saham turun itu kan hal yang biasa terjadi. Kenapa semuanya harus dibilang karena Lucy? Nyatanya emang kamu pembawa sial. Lucy, singkirkan semua pot-pot nggak berguna ini dari jalanan, bikin mata saya sakit aja. Maaf, Pak. Lucy cuma mau terasnya kelihatan lebih hijau supaya Bapak lebih rileks kalau pulang kerja. Relax kamu bilang. Kamu tahu nggak, baru saja saya kehilangan klien paling besar tahun ini. Lucy ikut sedih dengernya, Pak. Kontrak yang sudah saya pegang selama 5 tahun tiba-tiba dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Tapi apa ada masalah di kantor yang bisa diperbaiki? Mungkin ada dokumen yang kurang, Pak. Jangan so tahu soal bisnis saya. Ini bukan soal dokumen, ini soal nasib. Teman-teman kolega saya bilang rumah yang ditinggali orang dengan beban berat kayak kamu. Pak, tolong jangan semuanya dikaitkan sama saya. Lucy bahkan gak tahu apa-apa soal bisnis Bapak di kantor. Justru kamu gak tahu apa-apa, tapi kehadiran kamu itu yang merusak suasana. Kamu itu seperti awan mendung yang terus mengikuti rumah ini. Cukup, Pak. Ini bukan salah aku.
Sejak kamu nikah sama Arga, saya nggak pernah dapat untung besar lagi. Kamu itu pembawa sial, Lucy. Cepat masuk sana. Jangan bikin pemandangan rumah ini makin buruk dengan muka sedih kamu itu. Mas, kamu kelihatan capek banget. Mau aku buatin teh hangat atau ambilkan air mandi? Gak usah, Lucy. Aku cuma mau tenang sebentar. Kepala aku rasanya mau mecah. Mikirin kerjaan yang gak ada habisnya, tapi hasilnya nol besar. Mas, tadi ibu sama bapak marah-marah lagi di ruang tamu. Semuanya disalahkan ke aku. Masalah saham, barang pecah, sampai klien yang hilang. Aku benar-benar sedih dituduh terus seperti itu, Mas. Kamu bisa nggak sih sehari aja nggak bahas soal itu? Aku di kantor udah stres, pulang ke rumah malah denger keluhan kamu. Tapi ini soal harga diri aku, Mas. Aku istri kamu, bukan pembawa sial seperti yang mereka bilang. Kenapa Mas gak pernah sekalipun bela aku di depan mereka, Mas? Kamu pikir aku nggak pusing? Tapi coba kamu pikir, Lus. Sebelum kita nikah, bisnis bapak lancar. Proyek aku di kantor nggak pernah ada masalah. Begitu kita sah jadi suami istri, tiba-tiba semua berantakan. Jadi kamu nyalain aku, Mas? Awalnya aku nggak mau percaya, tapi omongan ibu itu lama-lama masuk akal juga. Mungkin memang ada masalah sama energi yang kamu bawa ke sini. Mas Arga, jadi Mas juga mulai percaya kalau aku ini nasib buruk buat kamu? Aku nggak tahu, Lucy. Aku cuma butuh hasil nyata. Kalau memang keberadaan kamu di sini malah bikin kita semua jatuh, aku harus gimana lagi? Tapi aku bukan pembawa sial, Mas. Udahlah, aku mau tidur di sofa aja. Kepala aku makin pusing kalau debat sama kamu. Yaitu dia, Jang, menantu saya yang katanya paling pintar itu. Tapi lihat aja, sejak dia masuk ke keluarga ini, toko emas kami di pasar yang tadinya ramai sampai antri, sekarang sepi banget kayak kuburan. Oh, ini yang namanya Lucy. Kelihatannya sih pendiam ya, Jang. Tapi memang kadang ada orang yang bawaannya panas ke rezeki keluarga. Persis panas banget. Belum lagi sikapnya yang so suci. Ditanya sedikit, jawabannya 1000 kata. Saya itu sampai malu kalau ketemu teman-teman arisan. Mereka semua tanya, kenapa bisnis bapaknya Arga bisa anjlok drastis begini? Bu, tolong. Kalau ibu mau bicara soal saya, tolong jangan di depan tamu. Apa salah saya sampai ibu tega mempermalukan saya seperti ini? Loh, saya bicara fakta kok. Kamu itu memang beban, Lucy. Bukannya bawa hoki, malah bawa sial. Lihat ini, Tante Mira sama Tante Rosa. Mereka saksi gimana suksesnya keluarga kami dulu. Sekarang, semuanya serba susah gara-gara ketularan nasib buruk kamu. Duh, kalau saya jadi kamu sih, Lucy, saya bakal malu tinggal di sini terus. Kalau udah bikin keluarga mertua rugi banyak. Tuh, denger. Orang luar aja bisa lihat. Kamu itu cuma bikin aura rumah ini jadi gelap. Keluar sana, jangan di dapur terus. Nanti airnya jadi pahit karena muka kamu yang cemberut itu. Habis, semuanya habis. Rumah ini, ruko di pasar ini, sampai mobil yang baru lunas, semuanya disita, Bang. Wah, besok orang-orang itu datang buat masang papan penyegalan. Ini dia, ini penyebabnya. Dia berdiri di sana dengan wajah sok polos itu. Kamu dengar gak, Lucy? Keluarga kami hancur gara-gara kamu. Bu, tolong sadar. Bapak bangkrut karena investasi bodong yang Bapak ambil diam-diam bulan lalu. Bapak pakai sertifikat rumah buat modal judi saham yang gak jelas itu. Kenapa jadi aku yang salah? Kamu berani ngejawab? Kalau kamu gak ada di rumah ini, pikiran Bapak pasti jernih. Kenapa jadi aku yang selalu salah, Bu? Aku gak pernah lakuin apapun.
Kamu itu pembawa sial. Aura kamu itu bikin semua keputusan Bapak jadi salah. Sejak kamu masuk, setan mana yang kamu bawa sampai rumah ini jadi neraka? Mas, tolong katakan sesuatu. Kamu tahu kan kalau aku nggak ada hubungannya sama keputusan Bapak di kantor. Mas, bicara. Kamu diam aja Lucy. Mungkin ibu benar. Mungkin kehadiran kamu di sini memang kutukan buat kami. Tega kamu ngomong kayak gitu, Mas. Lihat sendiri kan. Kita semua jatuh miskin sekarang. Aku nggak bisa mikir jernih lagi kalau harus lihat muka kamu terus di rumah ini. Jadi, kamu beneran mau buang aku karena masalah yang bukan aku buat. Mas, aku istri kamu. Istri pembawa sial nggak layak ada di sini. Kamu cuma parasit yang ngabisi keberuntungan keluarga kami. Pergi kamu. Pergi sebelum gedung ini beneran roboh karena nasib buruk kamu. Kamu diam aja, aku diusir sama ibu, Mas. Kita lagi pusing Lucy. Tolong jangan bikin tambah pusing lagi. Kamu ikut aja apa yang ibu bilang. Cepet jalan, jangan sampai sisa-sisa napas kamu tertinggal di halaman ini. Saya nggak mau rezeki kami yang tinggal secuil ini hilang lagi gara-gara kamu masih berdiri di situ. Mas Arga, mana Bu? Dia nggak mau antar aku untuk terakhir kalinya. Arga lagi sibuk ngurusin pindahan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Dia nggak butuh pamit sama perempuan kayak kamu. Mas, ini beneran cara kamu ngelepas aku setelah semua yang aku lakukan buat kamu di rumah ini. Maaf Lucy, aku sudah capek dengerin ibu sama bapak berantem tiap hari gara-gara kamu. Mungkin kalau kamu pergi, beban pikiran aku berkurang. Baik, kalau itu yang kalian mau, aku pergi dengan tangan kosong. Tapi ingat, aku pergi bukan karena aku sial. Aku pergi karena kalian gak punya hati. Halah, jangan banyak drama. Pergi sana, bawa semua kesialan kamu ke tempat asalmu. Jangan pernah tunjukkan muka kamu lagi di depan keluarga kami, atau saya bakal lapor polisi. Wah, gila sih Lus. Aku beneran gak nyangka kafe ini bisa seramai ini cuma dalam waktu beberapa bulan. Padahal lokasinya nggak di pinggir jalan besar banget. Alhamdulillah, Mai. Mungkin karena aku ngerjainnya pakai hati tenang. Gak ada lagi yang teriak-teriak nyalain aku setiap kali ada piring pecah atau pesanan telat. Tapi beneran ya, dulu waktu kamu masih di rumah itu mukamu kusut banget, kayak bawa beban satu dunia di pundak. Sekarang kamu kelihatan 10 tahun lebih muda, tahu nggak? Masa sih? Mungkin karena auraku sudah bersih dari tuduhan-tuduhan aneh itu. Dulu aku sampai beneran percaya kalau aku ini pembawa sial. Tapi begitu aku keluar dan bangun ini, semua pelan-pelan dari nol. Ternyata rezeki itu datang-datang aja. Itu mah emang mertuamu aja yang gak beres. Oh iya, kamu dengar kabar mereka nggak? Katanya aset mereka habis semua ya? Aku udah gak mau cari tahu, Mai. Aku lebih fokus gimana caranya kafe ini makin maju. Ternyata kalau kita nggak dikelilingi orang yang negatif, hidup itu rasanya jauh lebih ringan. Saya sudah pelajari semua berkas restrukturisasi yang Bapak ajukan, Pak. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya, pihak manajemen pusat tidak bisa menyetujui pinjaman tambahan atau penundaan sita aset. Tapi tolonglah Mbak, ini satu-satunya rumah tinggal yang tersisa buat istri dan anak saya. Saya janji kalau ruko di pasar laku, saya langsung tutup utang pokoknya.
Masalahnya bukan cuma di situ, Pak. Dari hasil audit internal kami, ada banyak sekali keputusan bisnis Bapak setahun terakhir yang sangat beresiko tinggi. Apa tidak bisa dicek lagi? Saya yakin ada kesalahan. Kami sudah cek beberapa kali, bahkan ada aliran dana ke investasi bodong dan penggunaan modal perusahaan untuk kepentingan pribadi yang gak tercatat. Ini murni kesalahan manajemen keuangan, Pak. Jadi nggak ada celah lagi. Maaf, tidak ada. Kami menemukan bahwa kerugian ini sudah terjadi jauh sebelum Bapak mengeluh soal faktor luar. Jadi begitu ya. Ini masalah teknis di dalam kepemimpinan Bapak sendiri. Kami harus menjalankan prosedur penyitaan sesuai kontrak, Pak. Jadi selama ini aku sendiri yang bikin hancur, bukan karena dia. Maksud Bapak? Oh, nggak apa-apa Mbak. Terima kasih informasinya. Semuanya sudah hancur, Bu. Ya mau gimana lagi, Pak? Panas banget di sini, Arga. Kipas anginnya juga suaranya berisik, bikin kepala ibu makin nyut-nyutan. Tadi tetangga depan rumah bisik-bisik pas ibu jemur baju. Katanya mereka tahu kita pindah ke sini karena bangkrut. Malu ibu, Arga. Sudahlah Bu, makan dulu. Cuma ini yang bisa aku beli sekarang. Gaji kantor juga habis buat cicilan utang bapak yang masih nunggak. Tadi siang orang bank telepon lagi. Mereka bilang auditnya sudah final. Memang murni karena keputusan investasi saya yang asal-asalan tahun lalu. Alah, paling mereka cuma mau lepas tanggung jawab. Ini pasti karena sisa-sisa kesialan dari Lucy itu masih nempel di baju-baju kita. Harusnya dulu kita buang semua barang-barang pemberian dia. Cukup Bu, berhenti nyalahin Lucy. Arka baru sadar selama Lucy di sini rumah kita selalu rapi, makan teratur, dan Arga nggak pernah pusing mikirin hal sepele. Sekarang Kok kamu malah bentak ibu sih? Lucy udah pergi berbulan-bulan, tapi kita malah makin hancur. Bukan Lucy yang bawa sial, tapi kita yang nggak tahu diri sudah buang orang sebaik dia. Kamu kok malah belain dia sekarang? Karena itu kenyataannya Bu. Bapak yang salah ambil langkah bisnis, ibu yang hobi pamer dan belanja tanpa kontrol. Kita semua yang bikin hancur, bukan Lucy. Arga menyesal banget sudah bayarin dia pergi waktu itu. Lucy, apa kabar? Oh, Mas Arga, kabar baik, Mas. Mas sendiri gimana? Kelihatannya agak kurusan ya. Ya begitulah, hidup lagi banyak ujian Lus. Kami sekarang tinggal di kontrakan daerah pinggiran. Ibu sering sakit-sakitan. Bapak juga lebih banyak diam sekarang. Aku turut prihatin dengernya. Semoga keadaan cepat membaik buat kalian. Lus, sejujurnya aku kesini mau minta tolong. Bukan soal uang, tapi kami butuh kamu. Ibu sering panggil-panggil nama kamu kalau lagi pusing. Rumah rasanya nggak karuan tanpa kamu yang urus. Bisakah kita mulai dari nol? Aku janji bakal bela kamu di depan ibu kali ini. Mas, kamu minta aku balik buat jadi pembela atau buat jadi asisten rumah tangga lagi? Dulu waktu aku dituduh macem-macem, Mas di mana? Mas ikut menyudutkan aku. Aku hilap Lucy. Aku stres karena tekanan bisnis bapak. Aku sadar sekarang kalau aku yang salah besar. Mas Arga, memaafkan itu mudah, tapi melupakan rasa sakit saat diusir di bawah hujan itu yang gak mungkin aku lupain. Aku udah punya hidup baru yang tenang sekarang. Aku gak mau balik lagi ke lingkungan yang cuma menganggap aku pembawa keberuntungan atau kesialan berdasarkan angka di saldo bank kalian. Lucy,
Apa kabar, Nak? Ibu datang jauh-jauh cuma mau lihat kamu. Kabar baik, Bu. Silakan masuk. Rumah kamu bagus, Lucy. Tenang sekali di sini. Berbeda sekali dengan tempat kami tinggal sekarang. Lucy, Ibu mau minta maaf dari lubuk hati Ibu yang paling dalam. Ibu sadar sekarang, semua kata-kata jahat Ibu dulu itu salah besar. Lucy sudah memaafkan Ibu dan Bapak. Sejak kamu pergi, semuanya semakin hancur, Lucy. Kami hancur bukan karena kamu, tapi karena kesombongan kami sendiri. Bapak juga minta maaf, Nak. Bapak terlalu gengsi buat mengakui kalau Bapak yang salah kelola uang. Iya, Pak. Lucy paham. Sudah Lucy maafkan. Lucy, apa kamu mau balik lagi? Kita bisa mulai dari awal. Ibu janji bakal sayang sama kamu melebihi anak sendiri. Rumah kontrakan kami sempit, tapi kalau ada kamu rasanya pasti beda. Ibu butuh kamu, Lucy. Maaf, Bu. Pak, Lucy nggak akan pernah kembali. Lucy sibuk. Sebaiknya kalian pulang. Ibu sama Bapak sudah minta maaf. Mereka benar-benar menyesal. Apa nggak ada sedikit pun ruang di hati kamu buat aku? Mas Arga, Ibu, Bapak, maafkan Lucy. Lucy bisa memaafkan semua luka yang pernah kalian kasih. Tapi Lucy nggak bisa kembali ke tempat di mana harga diri Lucy pernah diinjak-injak sampai habis. Tapi Lucy, kami sekarang gak punya siapa-siapa lagi yang tulus seperti kamu. Itu adalah pelajaran buat kita semua, Bu. Dulu Ibu bilang Lucy pembawa sial saat kalian jatuh. Ibu minta maaf. Ibu udah bikin hati kamu sakit. Sekarang saat Lucy sudah sukses dan mandiri, kalian bilang Lucy pembawa keberuntungan. Lucy bukan benda, Bu. Lucy manusia yang punya perasaan. Lucy nggak mau hidup Lucy ditentukan oleh untung atau ruginya bisnis kalian. Jadi ini benar-benar akhirnya kita nggak bisa jadi keluarga lagi. Kita tetap bisa silaturahmi, tapi sebagai orang asing yang saling mendoakan dari jauh. Lucy sudah menemukan kebahagiaan Lucy sendiri di sini. Jadi kamu udah bahagia ya? Aku kurang beruntung ternyata. Mas, keberuntungan itu bukan datang dari orang lain, tapi dari ketenangan hati dan kerja keras. Kamu benar, Lucy. Kami yang terlalu serakah dan menyalahkan orang lain atas kesalahan kami sendiri. Hati-hati di jalan ya. Semoga keadaan kalian segera membaik.